Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya di channel Nahma 22. Oke ya, dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan bahasanya terkait studi kasus tahap 3. Mungkin selama teman-teman mempelajari studi kasus, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus mampu mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, kita juga harus mampu untuk menyikapi permasalahan tersebut. Kemudian kita juga harus bisa mendiagnosa, memberikan prognosa sampai pada tahap treatmentnya hingga tahap follow up. Dalam bahasan kasus yang ketiga kali ini, saya akan menjabarkan bagaimana proses studi kasus itu bisa terselesaikan baik dari permasalahannya maupun dengan problem solvingnya. Langsung saja kepada tema yang utama, yaitu dengan kasus tema yang sangat tragis ya, dimana kasus bunuh diri ini salah satu jenis kasus yang bisa dialami oleh siapa saja, baik itu tingkat remaja, dewasa, orang tua maupun orang sudah lanjut usia. Bunuh diri adalah suatu kegiatan mengakhiri kehidupan seseorang atas dasar ketidakberdayaan dalam dirinya. Mungkin dari kasus yang akan kita bahas ini ada beberapa faktor yang menyebabkan individu itu melakukan tindakan bunuh diri tersebut. Ada dua faktor, yang pertama ada faktor internal dan kedua ada faktor eksternal. Kalau kita melihat kasus bunuh diri itu bisa dialami oleh remaja, di mana remaja itu memiliki permasalahan yang lebih besar, kemudian dalam dirinya itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga pemikiran atau jalan pintas yang diambil adalah mengakhiri kehidupannya dengan tekad bunuh diri. Bunuh diri itu adalah salah satu kegiatan yang menyakiti diri sendiri, baik dengan macam jenisnya yang berbeda-beda. Ada yang dengan melakukan penggunaan obat terlarang ya, mengkonsumsi obat dengan dosis yang tinggi, kemudian meminum atau mengkonsumsi obat-obat yang memang memiliki kadar yang berbahaya, dan yang ketiga ada yang menggantungkan dirinya, yang keempat ada yang mengakhiri hidupnya dengan memutuskan urat nadinya. Itu adalah macam-macam dari aktivitas bunuh diri yang dilakukan oleh pasien atau memang korban yang telah melakukan aksi bunuh diri. Kegiatan aksi bunuh diri ini bisa menyebabkan masyarakat menjadi khawatir, takut, cemas, dan banyak lagi. Tidak hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga yang pertama adalah diri sendiri. Individu yang mengakhiri diri sendiri itu adalah salah satu individu yang tidak memiliki harapan dalam hidupnya. Dia putus asa, dia bisa melakukan hal itu karena tidak ada pilihan lain, dan yang paling penting adalah tidak ada dukungan secara moral, tidak ada dukungan secara sosial, maupun tidak ada pondasi secara religiusitasnya. Individu yang tidak memiliki pondasi religiusitas yang tinggi itu bisa menjadikan tingkat bunuh diri itu semakin besar. Tetapi bagi individu yang memiliki tingkat religiusitas yang bagus, pondasi keimanannya juga kuat, maka ada pertimbangan ketika dia sedang menghadapi masalah yang besar, maka dia akan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang akan menentukan jalan hidupnya, kemudian Tuhanlah yang akan membuat kehidupan itu menjadi lebih baik lagi dan lebih berarti. Konsep bunuh diri ini bisa memiliki banyak perspektif, baik dari perspektif agama, perspektif sosial, perspektif hukum, maupun norma adat dan budaya setempat. Kebanyakan kasus bunuh diri ini dialami oleh remaja ya, karena memang remaja di masa transisinya itu memiliki banyak perubahan, tidak hanya perubahan secara fisik tetapi juga perubahan secara psikis, baik dari permasalahan yang memang dia hadapi itu sangat besar dan kompleks, sehingga permasalahan itu dia sebenarnya tidak bisa untuk menyelesaikannya. Kalau remaja itu masih dalam ruang lingkup sekolah, baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, maka guru atau guru BK yang ada di lingkungan sekolah berhak memberikan layanan, baik itu layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok maupun konseling individual.
Sehingga perlu ada peran serta kolaborasi antara guru BK, wali kelas, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Untuk mengantisipasi kegiatan bunuh diri ini menjadikan suatu aksi yang merajalela di kalangan remaja karena bisa berakibat fatal baik dari budaya maupun dari keamanan dan tingkat ketertiban, maka kita juga harus sadar bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi itu pada dasarnya bersifat kuratif ya, karena sudah terjadi masalahnya sehingga kita harus mengentas dari masalah tersebut. Dan yang membutuhkan penyelesaian masalah itu tidak hanya diri sendiri. Artinya ada individu yang memang bisa menyelesaikan masalah sendiri, ada juga individu yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika individu itu tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, maka harus melakukan bantuan dari orang lain yang disebut sebagai proses konseling. Layanan konseling bagi individu yang memiliki pertimbangan untuk mengakhiri hidupnya ini menjadikan sebuah layanan yang urgent, layanan yang harus dilaksanakan secara tepat dan penanganannya juga secara cepat. Tidak bisa pelayanan ini ditunda-tunda sampai hari esok, tetapi layanan ini harus bersifatnya segera ya. Kemudian karena ini adalah insidental, maka konselor juga harus sadar masalah yang dihadapi ini harus tuntas. Salah satu yang menyebabkan individu itu melakukan aksi bunuh diri tidak hanya dari faktor keimanan, kemudian faktor ekonomi, sosial, ketahanan dalam diri, resistensi dalam dirinya itu menipis ya. Karena pada dasarnya kita tidak melakukan pemikiran yang lebih berspektrumnya luas. Hidup itu adalah anugerah, hidup itu harus kita syukuri, sehingga dengan adanya suatu kehidupan fenomena ini ada problem, ada penyelesaian, ada siklus masalah yang terus berganti. Jadi teman-teman di sini yang sedang menghadapi permasalahan yang kompleks, silakan datang ke para ahli, baik itu konselor, psikolog maupun psikiater atau ahli profesi lainnya yang memang bisa membantu penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Oke, salah satu cara yang tepat dalam menghadapi setiap masalah adalah bagaimana cara menyikapi kita supaya tetap memiliki suatu harapan dalam kehidupan, dan kita juga tidak terlepas dengan adanya harapan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pondasi yang terpenting dalam hidup ini adalah bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, thank you for your attention. I'm sorry if we have mistake. See you next time. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.